Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah satu narasumber. Kebetulan narasumber ini mempunyai kisah. Dia pernah diikuti oleh sesosok pocong. Bagaimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini saya alami pada tahun 2002. Waktu itu, saya sedang bekerja di salah satu pabrik di daerah Jawa Barat. Nah, kebetulan selama saya bekerja di pabrik tersebut, ada seorang wanita yang bisa memikat hati saya. Lalu saya mendekati wanita tersebut. Setelah proses pendekatan cukup panjang, akhirnya saya bisa menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Sebut saja namanya Tiara. Kebetulan, Tiara ini rumahnya terbilang tidak terlalu jauh dari tempat saya. Hanya berbeda kecamatan saja. Namun jalur untuk pulangnya itu hampir sejalur dengan tempat tinggal saya. Biasanya ketika kami pulang shift 2, saya dan Tiara ini selalu pulang bersama-sama menggunakan sepeda motor saya. Hingga pada waktu itu malam Sabtu, kami baru pulang sekitar pukul 22 atau pukul 10 malam. Nah, karena saya tahu Tiara ini orangnya penakut, terkadang di sepanjang jalan yang terlihat cukup sepi, saya suka menakut-nakutinya supaya dia bisa memeluk saya lebih erat. Kebetulan, tempat tinggal Tiara ini dari jalan raya utama, sesudah masuk gangnya atau gapuranya, kita harus melewati sebuah lahan kosong yang cukup panjang. Nah, setelah lahan kosong itu, baru ada lapangan bola. Setelah lapangan bola, ada area perkuburan. Setelah area perkuburan itu, barulah desa tempat Tiara tinggal ada di situ. Setelah melajukan kendaraan saya, beberapa kali di sepanjang jalan, saya mengobrol dan bercanda kepada Tiara ini. Ketika masuk ke area gang, tempat tinggal Tiara ini, di situ saya mulai melancarkan aksi saya mencoba menakut-nakuti Tiara ini. Padahal, saya memang bukan sekali dua kali menakut-nakuti Tiara. Namun pada malam ini ada yang berbeda. Ketika kami sudah melewati lahan kosong itu dan mulai memasuki area perkuburan yang mungkin jaraknya sekitar 150 meter kurang lebih. Nah, ketika di area perkuburan itu, saya mulai bilang, Ya, tuh, kayaknya bau bunga melati ini. Jangan-jangan ada yang liatin kita tuh. Padahal, aku hanya mengarang saja ucapan seperti itu. Aku tidak mencium bau apa-apa di sana. Namun, efek dari Tiara berbeda. Memang biasanya dia memeluk saya karena ketakutan. Namun kali ini, dia terus memeluk saya sambil kepalanya nunduk ke bahu saya. Bahkan beberapa kali seperti menekan ke depan. Aduh, yang ketakutan. Awas lo, ngikutin. Tiara memegang dengan erat perut saya. Namun sesekali dia mencoba mencubit perut saya. Setelah melewati area perkuburan itu, nah, barulah kita masuk ke area pedesaan tempat tinggal Tiara ini. Di situ Tiara mulai melepaskan pegangannya. Namun kali ini dia tidak mau berbicara sama sekali ketika saya mengajak ngobrol si Tiara ini. Ketika sampai di rumahnya, dia bahkan beberapa kali cemberut. Lang, Jar, bercanda jangan kayak gitu tahu. Kamu tahu nggak? Tadi di kuburan di sebelah kanan ada apa? Oh, emang ada apa?
Di dekat kuburan sana, saya ngeliat ada bayangan putih dekat pohon. Kamu jangan kayak gitu bercanda. Kalau misalnya beneran ngikutin gimana? Pokoknya kalau kamu kayak gitu terus, aku nggak mau diantar-antar sama kamu lagi. Ya udah, maaf Ti. Bukan maksudku kayak gitu. Ya maksudnya biar bisa tambah romantis aja pas lagi pulang. Ya bukan gitu caranya. Ya udah, maaf Ti ya. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Ya udah, aku langsung masuk. Kamu langsung pulang ya. Ya. Lalu waktu itu saya langsung melajukan kendaraan saya. Namun ketika saya melihat dari spion, Tiara waktu itu masih melihat saya dari belakang. Dan tak berapa lama ketika dia coba buka gerbang dan memalingkan wajahnya ke arah saya, dia seakan langsung seperti ketakutan. Dia langsung berlari masuk ke dalam. Bahkan pagarnya itu dia lupa untuk dia tutup. Wah, si Tiara benar-benar ketakutan nih. Pikirku waktu itu di dalam hati. Nah, saat saya sudah mulai melewati area pedesaan, mulai memasuki area yang bisa dibilang cukup sepi. Nah, ketika sudah masuk di area perkuburan, kebetulan saya ini orangnya tipikal kurang percaya dengan hal-hal mistik. Jadi hal-hal mistik atau hal-hal gaib biasanya suka dijadikan bahan bercandaan buat saya. Walaupun sebenarnya saya belum pernah bertemu dengan makhluk seperti itu. Mengalami hal gaib juga belum pernah. Nah, ketika di pertengahan area perkuburan itu, tiba-tiba motor yang aku kendarai waktu itu mati. Waduh, kok mati Dan saat aku cek, ternyata tangki bensin di motorku habis. Aku lupa untuk mengisi bensin waktu itu. Saking asiknya bercandai si Tiara ini. Otomatis, mau tidak mau, aku harus mendorong sepeda motorku menuju jalan raya utama. Yang jaraknya bisa dibilang cukup agak jauh. Nah, seingat saya, di jalan utama tidak jauh dari gang masuk ke desa Tiara ini, ada salah satu pedagang bensin eceran. Lalu saya mendorong sepeda motor saya. Pertama ketika saya mendorong sepeda motor saya itu, awalnya motor saya terasa ringan. Dan ketika saya sudah berhasil melewati area kuburan tersebut, tiba-tiba motor saya terasa sangat berat saat didorong. Seakan ada orang yang sedang dibonceng atau duduk di motor itu. Namun aku tidak melihat ada siapapun di sana. Dan setelah merasakan itu, tiba-tiba saya mulai mencium ada aroma bau melati yang cukup menyengat. Saya coba mencium dari mana sumbernya. Namun setelah saya coba pastikan sumbernya itu tidak jauh dari area motor saya. Si Tiara pakai minyak kayak mati apa ya? Tak mau menghiraukan bau itu, aku lalu mendorong sepeda motor. Akhirnya, saya berhasil keluar dari area sepi tersebut dan mulai masuk ke area gang desa. Dan saat di gang desa itu, saya melihat kios tempat penjual bensin eceran itu ternyata masih buka. Saya lalu mendorong motor saya untuk menuju kios tersebut. Kebetulan kios itu menyatu dengan kios rokok dan kios kopi. Kebetulan terlihat di depan atau penjaga kios itu ada seorang ibu-ibu yang sedang membereskan dagangannya. Dan saat saya mulai mendekati kios tersebut, ya kira-kira sudah hampir di depan kiosnya. Ibu-ibu itu awalnya keluar dan melihat ke arah saya. Dan tak berapa lama, dia langsung berlari ke dalam sambil berteriak, "Pak! Bapak! Bapak!" Saya lalu menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa di belakang. Loh, apa si ibu takut dengan muka saya? Apa saya disangka maling? Pikir saya waktu itu. Bu, saya mau ngisi bensin, Bu," teriak saya dari luar.
Tak berapa lama, suaminya dari pemilik bensin tersebut mulai keluar. "Mau apa, Kang? Ini mau ngisi bensin, ah." Namun saat dia melihat ke arah saya, dia menatap tajam ke arah saya. Berapa kali saya merasa risih. "Kenapa, Pak? Kok ngelihatnya gitu? Ada yang salah dengan saya?" "Ah, enggak. Mau beli berapa liter, ah?" Si bapak itu lalu mengambil botol yang buat mengisi bensinnya. Diisinya motor saya dengan bensin dari si bapak itu. "Ini, Pak, tadi saya habis ngantar pacar saya itu, udah masuk gang situ." "Oh, sekarang pulangnya kemana?" "Gak jauh sih, Pak. Itu di desa D." "Oh, yaudah. Hati-hati ya, ah, kalau pulang. Terus sampai rumah jangan lupa mending bersihin diri dulu, mandi. Banyak-banyak berdoa di jalan," ucap si bapak itu, yang kini dia seakan tidak mau melihat ke arahku. Dia berbicara sambil menunduk ke arah bawah. Lah, aneh banget sama si bapak. "Oh iya, Pak. Terima kasih atas sarannya." Saya lalu membayar sejumlah uang untuk bensin milik si bapak itu. Nah, setelah selesai, saya lalu melajukan sepeda motor saya. Entah kenapa, perasaan ketika saya melajukan sepeda motor saya ini, motor itu memang terasa sangat berat. Padahal biasanya tidak seperti ini. Saya berpikir waktu itu mungkin dari mesin motor ini ada yang bermasalah. Tak mau berpikir panjang lagi, saya langsung pulang saja ke rumah. Kebetulan saya masih tinggal di rumah orang tua saya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Adik saya yang paling kecil berumur 2 tahun. Yang kedua sekitar 10 tahun. Dan yang ketiga sekitar 14 tahun. Ketika saya masuk ke rumah, kebetulan waktu itu ibu saya yang membuka pintunya. Dan adik saya yang paling kecil waktu itu belum tertidur. Namun entah kenapa, ketika adik saya yang paling kecil itu melihat ke arah saya, dia langsung menangis seperti ketakutan. Dia langsung bersembunyi di dada ibu saya. "Oh, Neng, kenapa? Ngelihat AA kok kayak gitu?" Padahal adik saya ini biasanya ketika saya pulang itu sangat apet atau sangat dekat dengan saya. Bahkan ketika saya pulang biasanya dia suka langsung meminta gendong. Kali ini kok berbeda. Dia malah menangis. Itu bukan hal yang biasa. "Udah, kamu langsung mandi terus istirahat. Udah malam." Adik saya terus sekali melihat ke arah saya dan bersembunyi lagi. Ibu saya coba menenangkannya dan kembali masuk ke dalam kamar. Tak mau ambil pusing waktu itu karena kebetulan saya juga agak capek bekerja. Saya ke kamar mandi cuma mencuci muka, kaki, dan langsung tertidur. Tidak mandi. Nah, karena memang merasa sangat lelah ketika saya tertidur, saya benar-benar tertidur cukup lelap. Hingga bangun ketika pagi hari. Namun entah kenapa, badan saya semuanya terasa sangat sakit semua. Duh, kok pada sakit gini ya? Saya lalu keluar untuk mencuci muka di kamar mandi. Setelah itu, saya menyeduh segelas kopi. Kebetulan, ayah saya sedang duduk di teras rumah. "Nyenyak banget tidurnya semalam." "Iya, Pak. Tapi nggak tahu kenapa ya. Bangun badan pada sakit gini." "Duduk sini. Kamu memang semalam habis dari mana? Kok pulangnya agak larut?" "Habis nganterin pacar, Pak." "Oh, kamu nggak dengar adik kamu semalam teriak pas masuk kamar kamu?" "Ah, teriak? Emang kenapa, Pak?" Ucapku yang cukup kaget. Gimana ya? Tadi malam, kata adik kamu tuh, si Andi,
dia katanya ngeliat kamu tidur sama sesosok pocong. Wah, yang bener Pak. Ngaco kali si Andi. Mana si Andinya sini? Dek, dek. Ya A, sini. A mau ngomong. Adikku Andi lalu menghampiri ke arah. Kamu kata bapak semalam lihat AA tidur sama pocong? Iya A. Dan Andi gak salah lihat A. Andi yakin. Wah, kamu ngada-ngada kali. Mana ada pocong zaman di sini. Rumah kita kan jauh dari area perkuburan. Lagi pula belum pernah ada cerita di rumah kita diganggu setan kan. Ih, sumpah A. Andi yakin. Andi masuk ke kamar AA waktu itu mau minjem apa tuh? Lupa lagi Andi A. Oh, mau minjem senter. Terus? Nah, pas Andi lihat kan kamar AA digelapin tuh. Samar-samar Andi lihat. Loh, kok di kamar AA guling ada 2. Padahal setahu Andi, di ranjang AA itu guling ada 1. Dan 1 yang menghadap tembok, 1 lagi yang deket AA. Nah, AA ini dilihat Andi sedang memeluk guling yang warnanya putih, namun agak kusam. Karena gelap waktu itu, Andi belum bisa lihat lebih jelas. Saat Andi membawa senter, Andi coba kan nyalakan senter itu, namun tadi arahkan ke AA. Saat coba dinyalakan ke atas, Andi kaget. Yang dipeluk AA itu pocong. Otomatis Andi langsung lari teriak. Kebetulan bapak keluar kan. Nah, pas Andi dan bapak ngeliat lagi kamar AA, pocong itu udah gak ada A. Alah, kamu paling halusinasi kali. Paling cuma takut masuk ke kamar AA karena digelap-gelapin. Lagi pula buat apa sih kamu nyari senter malam-malam ke kamar AA? Kan ada di kamar bapak. Ya malu ngetok kamar bapak A. Kan kamar AA biasanya jarang dikunci. Ya udah. A mau siap-siap mau berangkat ke tempat kerja. Jar, kamu hati-hati. Jangan lupa baca doa kalau kemana-mana. Ingat, walaupun bapak tahu kamu tidak percaya dengan hal kayak gitu. Tapi ingat, kita itu hidup dengan mereka berdampingan. Mereka itu tetap ada loh. Ujar bapakku coba mengingatkan. Aku hanya mengangguk saja ketika diingatkan oleh bapak seperti itu. Setelah selesai mandi, aku lalu bergegas untuk berangkat ke tempat kerjaku. Dan di sana kebetulan aku tidak sempat menjemput Tiara. Tiara sudah berangkat menggunakan angkot. Nah, ketika di tempat kerja, aku merasakan pundakku bahkan cukup berat kali ini. Beberapa kali aku merasakan kepalaku pusing, seperti ada yang menekan di area pundakku. Saat bekerja pun, beberapa temanku melihat kondisiku yang seperti itu menyarankan saya untuk beristirahat saja. Pas waktu istirahat, saya berencana untuk tidur di loker karyawan. Nah, saat saya sedang tertidur di loker karyawan itu, saya bermimpi. Mimpinya mungkin bisa dibilang mimpi sebentar, tapi terasa nyata. Jadi saat di dalam mimpi itu, posisinya hampir sama ketika saya tertidur di loker. Namun, saya melihat ada sesosok pocong yang sedang tiduran di samping saya pas tidur itu. Otomatis saya langsung kaget terbangun. Ketika saya bangun, mimpi itu terasa nyata. Karena aku melihat sekeliling, semuanya hampir sama, posisi barang, benda, hampir sama seperti di mimpi saya. Karena merasa tidur malah membuat saya kepikiran yang aneh-aneh, saya memutuskan untuk ke depan pos security. Karena kebetulan waktu itu ada sekitar setengah jam lagi waktu istirahat.
Nah, di sana ada beberapa teman-teman saya yang sedang berkumpul. Sebut saja salah satu nama teman saya di sana bernama Topan. Nah, Topan ini bisa dibilang orang yang cukup paham dengan hal-hal gaib. Saat dia melihat ke arah saya, dia langsung menatap saya dengan tatapan yang cukup tajam. "Pan, kamu kenapa kok ngelihat saya seperti itu?" Ucap saya yang agak risih dilihat oleh Topan seperti itu. "Enggak, Jar. Emang kamu habis ngapain?" Ucap Topan tiba-tiba. "Habis tidur dari loker, malah mimpi buruk." "Ya apaan? Dikejar setan." "Bukan dikejar sih. Jadi pas posisinya mimpi itu saya lagi tidur. Aneh kan? Mimpi tapi posisi tidur. Sama kayak waktu lu mimpi. Nah, pas lagi tiduran itu saya ngelihat ada pocong di pinggir saya. Otomatis saya langsung bangun. Kepala saya juga masih terasa sangat pusing." "Jar, saya lihat kamu kayaknya diikutin oleh sesuatu deh," ucap Topan. "Alah, Pan, jangan ngobrol kayak gitu. Saya nggak percaya sama kayak gitu-gituan," ucap saya yang langsung meninggalkan mereka bertiga. Nah, singkat cerita, saya pulang dari tempat kerja. Kebetulan waktu itu, Tiara tidak mau diantarkan pulang oleh saya. Dia masih agak marah kepada saya. Nah, besoknya kebetulan hari Minggu libur, jadi malam harinya saya berencana untuk main ke rumah Tiara ini. Saya mencoba untuk meminta maaf kepada Tiara. Pukul 7:30, saya melajukan sepeda motor saya menuju rumah Tiara. Kebetulan jarak dari tempat tinggal saya ke rumah Tiara ini kira-kira sekitar 25 menitan. Setelah sampai di rumah Tiara, kebetulan kedua orang tua Tiara ini sedang berada di teras rumah. "Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Maaf, Tiaranya ada." "Oh, Kak Ganjar. Tuh, Tiara lagi di dalam, masuk aja," ucap ayah dari Tiara ini. Saya langsung masuk ke dalam rumah. Kebetulan Tiara sedang berada di ruang tengah. "Ti, masih manyun aja." "Ih, enggak, Jar. Kamu semalam gak kenapa-napa kan?" ucap Tiara yang langsung membuka obrolan seperti itu. "Emang kenapa sih?" "Enggak." Dia coba menengok ke kanan dan kiri. Aku agak merinding juga mau ngomongnya. "Memang kenapa? Ngomong aja." "Jadi gini, Jar. Pas dia sudah ngebuka gerbang, dia sempat menoleh ke arah Ganjar. Nah, pas noleh ke arah Ganjar itu, dia ngelihat ada sosok pocong duduk di jok belakang Ganjar itu. Pocong itu lalu menoleh ke arah dia. Otomatis dia langsung lari ke dalam. Ah, dia. Ti, jangan nakut-nakutin. Aku mah gak bakal takut. Udah, jangan ngebahas hal kayak gitu. Beneran, Jar, dia gak bohong. Udah, kita ngebahas yang lain aja." Terlihat ada raut ketakutan ketika Tiara berbicara menceritakan hal seperti itu kepada saya. Masa iya sih ada makhluk kayak gitu ngikutin? Pikir ucapku waktu itu di dalam hati. Setelah pukul 10, akhirnya saya pamit pulang dari rumah Tiara itu. Ketika pulang, entah kenapa, kali ini ketika saya mulai naik sepeda motor saya dan mulai melajukannya, saya merasakan bulu kuduk saya mulai berdiri. Ada hawa dingin di belakang tubuh saya. Namun saya tak terlalu menghiraukan hawa itu. Setelah saya melajukan sepeda motor saya keluar dari desa tersebut. Ketika di area kosong sebelum masuk ke perkuburan, di situ entah kenapa lampu depan
depan motor saya mendadak mati. Namun motor saya masih menyala. Saya beberapa kali memukul-mukul bagian depan motor saya, karena mungkin saya pikir waktu itu ada kabel yang copot atau lampunya yang memang agak kendor. Namun setelah aku coba beberapa kali, lampu itu tetap tidak menyala. Lalu aku coba menyalakan lampu sen untuk menjadi penerangan di jalan tersebut. Karena memang jalanan tersebut penerangannya bisa dibilang hampir tidak ada. Jadi hanya ada satu, itu juga di gapura masuk area pemakaman. Sedangkan di daerah di sebelah kanannya tak ada penerangan sama sekali. Sampai di gapura desa itu. Karena penerangan yang cukup minim, mau tidak mau, akhirnya saya harus menjalankan motor saya dengan sangat pelan. Karena memang jalanan tepat ke arah tempat tinggal si Tiara ini bisa dibilang banyak jalan berlubangnya. Bahkan saya beberapa kali masuk ke jalan berlubang tersebut. Hingga saya ketika di area pemakaman itu, samar-samar dari depan saya melihat ada seperti gedebong pisang yang tergeletak di area di tengah jalan tersebut. Nah, ketika semakin dekat saya melajukan motor saya, tampak dengan jelas itu seperti bukan gedebong pisang. Karena sesuatu yang tergeletak di tengah jalan itu seperti berbalut kain putih. Nah, ketika sudah mulai benar-benar mendekat ke arah sosok yang tergeletak itu, tiba-tiba motor saya mati. Duh, kok mati Otomatis saya langsung turun dari motor. Barangkali memang ada yang salah. Saya coba cek tangki bensinnya. Namun tangki bensin tersebut masih penuh. Aduh. Saya coba mencelah motor saya, namun tak mau menyala. Dari depan kulihat samar-samar sosok putih yang tergeletak itu tiba-tiba mulai berdiri dan akhirnya berdiri dengan tegak. Loh, waktu itu aku gak berpikir yang aneh-aneh. Hanya berpikir satu, mungkin itu hanya orang iseng yang niat ingin berbuat jahat. Nah, ngapain ngalangin jalan kayak gitu? Jangan macam-macam, ucap saya kepada sosok itu. Sosok itu hanya diam. Karena kesal motor tidak mau menyala, saya lalu menghampiri sosok itu untuk melampiaskan kemarahan saya. Ngapain sih nyegat jalan saya? Mau ngebegal? Ucap saya kepada sosok itu. Dan ketika saya mulai mendekat ke arah sosok itu, tiba-tiba mulai tercium aroma bau bangkai yang cukup menyengat. Ketika sudah benar-benar dekat, saat saya hendak memegang sosok itu untuk membalikannya ke arah saya, sosok itu langsung membalik ke arah saya. Otomatis, saya langsung kaget. Bagaimana tidak? Ternyata sosok itu adalah pocong dengan wajahnya yang gosong dan dipenuhi oleh belatung. Sosok itu terus menatap saya dengan sorot mata yang sangat tajam. Karena saya baru pertama kali melihat sosok itu, ketakutan sepertinya langsung memenuhi perasaan saya. Kaki saya tidak bisa digerakkan. Sosok itu terus saja menatap ke arah saya. Hingga tak berapa lama, sosok itu mulai mendekatkan wajahnya ke arah wajah saya. Dari situ, kesadaran sepertinya mulai masuk kembali ke pikiran. Dengan cepat, saya langsung berlari ke arah belakang menuju ke tempat Tiara lagi. Karena kalau ke arah depan tidak mungkin, karena sosok itu memang ada di depan saya. Saya berlari sekencang mungkin. Namun ketika melihat ke arah belakang, sosok itu seperti meloncat-loncat. Namun setelah terlihat lebih detail, kakinya itu mengangkang beberapa senti dari tanah.
Saya terus berlari sekencang mungkin untuk keluar dari area sepi itu. Dan ketika sudah melewat area kuburan, memasuki area lahan kosong, di situ saya melihat ke belakang, sosok pocong itu sudah tidak ada. Saya sempat berhenti dulu untuk menarik napas, karena terasa napas saya sangat berat. Namun naasnya, ketika saya mulai menoleh ke arah depan, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari depan saya. Dan ketika kulihat, ternyata itu sosok pocong yang tadi dilihat mengejar arah saya. Otomatis, saya langsung berbalik kembali berlari. Tidak berlari ke arah pedesaan, tapi tujuan saya berlari langsung ke jalan utama. Setelah saya berlari cukup lama, saya tak berani lagi menoleh ke arah belakang. Terus saja saya berlari, hingga akhirnya saya keluar dari area sepi dan mulai sampai di gang desa Tiara tersebut. Beberapa kali saya mulai menarik napas. Jantung saya waktu itu berdetuk dengan kencang, karena mungkin pengalaman pertama bertemu dengan sosok yang amat menakutkan itu. Astagfirullah. Kulihat kios bensin yang tidak jauh dari gapura itu masih buka. Saya lalu menghampiri warung bensin tersebut, berharap mau minta tolong supaya mengantarkan saya untuk mengambil motor yang tertinggal di area perkuburan itu. Setelah sampai di sana, kebetulan si bapaknya sedang di luar. Assalamualaikum, Pak. Wih, kenapa, Ak? Kok mukanya pucat gitu? Aduh, Pak, saya habis dikejar pocong, Pak. Tadi di kuburan sana. Wah, yang bener, Ak. Iya, Pak. Motor saya ketinggal di sana, Pak. Bisa minta tolong antar saya nggak, Pak, ke sana? Duh, gimana ya? Bukannya Bapak nggak mau. Si Ibu udah tidur. Kalau Bapak ngantar ke sana, terus yang nungguin kios Bapak siapa? Bentar, Pak. Nggak apa-apa, nanti saya ganti deh berapa. Ya udah deh. Si Bapak itu lalu menutup dulu sebentar kios tersebut. Dia mengeluarkan sepeda motornya. Setelah itu, kami pun berangkat menuju area perkuburan untuk mengambil motor saya. Dan setelah sampai di area perkuburan, tampak motor saya masih berada di tengah jalan. Itu motornya? Iya, Pak. Bentar, Pak. Tungguin ya, Pak. Ucap saya langsung naik ke dalam motor. Saya coba menyalakan motor saya. Dan saat itu anehnya, motor saya menyala dengan lampu depannya yang juga menyala. Saya dan si bapak itu lalu bergegas meninggalkan area kuburan. Setelah sampai di kios si bapak ini, saya lalu memberikan sejumlah uang untuk membayar jasa si bapak yang sudah mengantarkan saya itu. Si bapak menolak. Sudah, nggak apa-apa. Bapak ikhlas nolong. Cuman, aduh, gimana ya ngomongnya? Si bapak itu lalu menunduk lagi. Dari wajahnya, sempat dia beberapa kali melirik ke arah saya. Namun dia langsung menunduk kembali. Loh, kenapa, Pak? Enggak, A. Kalau bisa pulang langsung mandi terus banyak baca doa, A. Kalau bisa nyari orang pinter, A. Ucap si bapak itu yang langsung meninggalkan saya dan dia masuk ke dalam. Loh, saya melihat ke belakang. Tak ada yang aneh. Namun bulu kuduk saya terus saja berdiri merasakan hawa takut. Sambil pusing, saya lalu melajukan sepeda motor saya untuk cepat-cepat kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, waktu itu saya merasakan memang sepertinya ada yang mengikuti saya dari belakang. Namun ketika saya menoleh ke arah belakang, tak ada siapapun di sana. Saya mengetuk pintu rumah. Kebetulan waktu itu adik saya yang nomor 2 belum tidur. Dia langsung membuka pintu. "Ah, kenapa?"
kok wajahnya pucat gitu, ah? Ucap adik saya. Enggak, dek. Udah, capek mau tidur. Oh ya udah tuh, ucap adikku yang langsung menutup pintu itu. Saya pun langsung masuk ke dalam kamar dan berniat untuk beristirahat tanpa mencuci diri dulu. Karena memang pikiranku waktu itu terasa benar-benar capek. Pertama kalinya bertemu dengan sosok seperti itu terasa benar-benar menakutkan. Dan benar juga mungkin kata teman-teman saya, sosok pocong itu benar-benar sangat mengerikan. Nah, ketika saya mulai tertidur, entah pukul berapa, saya mulai mencium ada aroma bau bangka yang cukup menyengat. Hingga saya mulai terbangun dari tidur saya. Waktu itu mata saya masih terpejam, belum dibuka. Namun kesadaran saya mulai ada. Bau apaan sih? Apa ada bangkai tikus kali ya di kamar? Ucapku waktu itu. Dan ketika saya mulai membuka mata, alangkah terkejutnya dengan apa yang saya lihat. Sosok pocong itu sudah tiduran di samping ranjang saya. Tepatnya hampir mirip seperti guling. Dan wajahnya langsung berhadapan-hadapan dengan saya. Tampak dengan jelas, dia melotot dan menyirik senyum ke arah saya. Disitulah saya langsung loncat dari kasur dan berlari ke arah kamar bapak. Bapak, Pak, tolong Pak. Saya gedor pintu kamar bapak sekencang mungkin. Bapak yang waktu itu sepertinya tertidur, yang langsung bangun. Kenapa? Aduh, ngagetin gitu, emang ada apa? Ucap bapak yang seperti agak marah. Pak, di kamar Ganjar pak, ada pocong pak. Mana coba? Bapak lalu berjalan ke arah kamar. Dinyalakannya lampu kamarku. Mana gak ada, Jar? Emang kamu habis dari mana sih? Kata bapak juga biasain kalau kamu habis dari mana-mana langsung mandi, cuci kaki. Kalau belum sholat langsung sholat dulu, biar gak diikutin sama kayak gituan. Ucap bapakku yang langsung masuk ke dalam kamar. Adikku yang waktu itu belum tertidur langsung keluar. Kenapa sih itu di kamar ada pocong dek. Tidur di kamar Dede aja ya. Ya udah deh, tidur di sini. Malam itu saya tidur di kamar adik saya. Nah, besoknya saya coba menelpon Topan yang memang agak paham tentang hal seperti itu. Saya ceritakan kejadian yang saya alami ini kepada Topan. Lalu Topan menyuruh untuk saya datang ke rumahnya saja. Setelah pukul 9, saya lalu bergegas untuk pergi ke rumah Topan. Kebetulan, rumah Topan memang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat saya. Setelah saya sampai di rumah Topan, saya langsung masuk ke kamar Topan. Karena memang kebetulan Topan itu tinggal sendirian. Nah, Jar, saya kan udah ingatin waktu di pabrik. Kamu kan ngeyel. Katanya nggak percaya sama kayak gitu. Iya, Pan. Sekarang percaya udah ngalamin sendiri. Tuh, sosoknya kayaknya masih ngikutin kamu tuh. Ucap Topan. Wah, jangan aku takutin, Pan. Tadi malam sumpah, ngeri banget. Mana wajahnya hampir hadapan sama wajah saya. Dah, ini. Topan lalu mengambil segelas air. Dia bacakan air tersebut. Nih, usapin ke wajah kamu, terus minum sisanya. Setelah itu, saya merasakan badan saya tidak terlalu sakit kembali. Loh, iya Pan. Badan kok langsung gak sakit gini? Dah, sosok itu udah pergi. Nih, Jar, inget jadiin pelajaran. Memang kita gak boleh takut sama hal kayak gitu. Cuman satu, hargain. Karena kita ini hidup berdampingan. Nah, kalau udah kayak gini, siapa yang berabe? Kamu sendiri kan? Mending itu juga gak ngerugiin orang. Saya hanya tertunduk ketika Topan berbicara seperti itu. Karena saya merasa saya salah. Setelah itu, saya tidak diganggu oleh pocong itu.
Namun ketika ke rumah Tiara, saya usahakan untuk tidak berangkat sendirian. Minimal saya selalu ngajak adik saya untuk menemani. Karena jujur saja, saya takut untuk melewati area perkuburan itu. Karena memang jalan menuju rumah Tiara tak ada alternatif lain. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih mensupport channel Keramat Horor ini. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa setelah nonton ceritanya, klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Oh iya, satu lagi. Kalau ada teman-teman yang mempunyai cerita dan ingin dibawakan oleh channel Keramat Horor, kalian bisa kirimkan cerita kalian via email yang saya cantumkan di deskripsi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.